Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mutiani, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas pada Nyonya S dengan Tuberkulosis Paru di Desa Pengadegan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penguji 1, Pak Danang, penguji 2, Bu Tri, dan penguji 3, Bu Ikit. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Latar belakang. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. Tuberkulosis paru merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Bacillus Microbacterium tuberculosis. Tuberkulosis paru sering dijuluki sebagai the great imitator, yaitu suatu penyakit yang mempunyai banyak kemiripan dengan penyakit lain yang juga memberikan gejala umum seperti lemah dan demam. Untuk angka penderita tuberkulosis paru di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah semakin tinggi. Pada tahun 2017 lalu, penderita mencapai 3.569 orang. Jumlah penderita tuberkulosis paru 2016 sebanyak 2.981 orang dan di tahun 2015 sebanyak 2.970 penderita. Dan saat ini Banyumas berada di urutan ke-7. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pasien tuberkulosis paru yang mengalami ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada Nyonya S dengan tuberkulosis paru di Desa Pengadegan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Tujuan masalahnya yang pertama yaitu tujuan umum, melaksanakan asuhan keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada Nyonya S dengan tuberkulosis paru di Desa Pengadegan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Untuk tujuan khususnya, penulis mampu mendeskripsikan pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Untuk manfaatnya, yang pertama bagi masyarakat, khususnya masyarakat dan keluarga. Yang kedua bagi pengembang ilmu. Yang ketiga bagi penulis. Untuk bab 2 tinjauan pustaka, yaitu tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru, suatu penyakit saluran pernafasan bagian bawah yang sebagian besar basil tuberkulosis paru ke dalam jaringan paru melalui airborne infection dan selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer menurut Saveri dan Mariza 2013. Kemudian faktor predisposisi yaitu individu yang beresiko tinggi untuk tertular virus tuberkulin adalah yang pertama, mereka yang kontak dekat dengan seseorang yang mempunyai tuberkulosis aktif. Yang kedua, penggunaan obat-obat IV dan alkoholik. Yang ketiga, pekerjaan, misalnya tenaga kesehatan, terutama yang melakukan aktivitas yang beresiko tinggi. Yang keempat, individu tanpa perawatan kesehatan yang adekuat, anak-anak di bawah usia 15 tahun dan dewasa muda antara yang berusia 15 sampai 44 tahun. Manifestasi klinisnya yang pertama yaitu batuk berdahak selama 2 minggu lebih, yang kedua ada batuk berdarah, yang ketiga sesak nafas, yang keempat nyeri dada, yang kelima berkeringat di malam hari, dan yang keenam penurunan berat badan. Untuk komplikasinya yang pertama hemoptisi berat, perdarahan dari saluran nafas bawah, kemudian ada yang kedua kolaps dari lobus akibat lateral bronkial. Yang ketiga, bronkiektasis yaitu peleburan bronkus setempat. Yang keempat, penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, ginjal, dan sebagainya menurut Wahid 2013. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan rongsen toraks, yang kedua ada pemeriksaan darah, yang ketiga ada pemeriksaan dahak SPS, yang keempat ada pemeriksaan laboratorium, dan yang kelima ada uji tuberkulosis. Untuk penata laksanaan yaitu obat yang diberikan kepada pasien tuberkulosis paru terdiri dari isoniazid, rifampicin, parazinamid,
streptomycin, dan ethambutol. Untuk bab 3 yang terdiri dari metode studi kasus, yang pertama yaitu rencana studi kasus, subjek studi kasus, fokus studi kasus, definisi operasional, tempat dan waktu studi kasus, metode pengumpulan data, penyajian data, dan etika penelitian. Kemudian di bab 4, hasil dan pembahasan, biodata pasien, namanya Nyonya S, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Untuk keluhan utama, Nyonya S mengatakan sesak nafas 1 minggu terakhir, sesak memberat saat beraktivitas, batuk berdahak sudah kurang lebih 1 bulan terakhir, serta kesulitan untuk mengeluarkan dahak. Untuk pengkajian, yang pertama yaitu A. Riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan terdiri dari keluhan utama, yaitu pasien mengatakan sesak nafas. Kemudian riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan batuk berdahak selama 2 minggu lebih, sesak nafas dan seperti ada yang mengganjal di bagian paru-paru kanan. Kemudian riwayat penyakit dulu, yaitu tidak memiliki penyakit seperti tuberkulosis dan DM. Kemudian riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang menurun. Kebutuhan dasar manusianya yaitu gangguan kebutuhan dasar manusia yang dapat terjadi pada pasien tuberkulosis paru, antara lain yaitu pola nutrisi dan pola aktivitas dan latihan. Untuk pemeriksaan fisiknya yaitu pemeriksaan head to toe. Kemudian pemeriksaan penunjangnya yaitu ronsen toraks dengan hasil perselubungan infiltrat di kedua paru, terutama di lobus superior dextra. Pneumonia, tuberkulosis paru aktif, tidak tampak seperti efusi pleura. Jantung, besar jantung, kor normal. Kemudian ada diagnosa keperawatan, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mukus berlebih, yaitu ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi dari saluran nafas untuk mempertahankan kepatenan jalan nafas. Untuk batasan karakteristiknya antara lain suara nafas tambahan, batuk yang tidak efektif, sputum dalam jumlah berlebih, perubahan frekuensi nafas. Untuk DS-nya, pasien mengatakan sesak nafas, batuk berdahak selama 2 minggu lebih, dan merasa seperti ada yang mengganjal di paru-paru kanan. Untuk DO-nya, pasien terlihat merasakan sakit. Untuk intervensi keperawatannya yaitu NOK yang saya ambil yaitu kepatenan jalan nafas, dan NIK yang saya ambil yaitu manajemen jalan nafas, monitor pernafasan, kontrol infeksi, manajemen obat, dan fisioterapi dada. Kemudian implementasi yang saya lakukan, yang pertama mengkaji tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan. Yang kedua, mengkaji suara nafas tambahan, terdapat suara ronki atau tidak. Yang ketiga, memberikan materi tentang penyakit TB, gejala, cara penularan, dan cara pencegahannya. Yang keempat, mengajarkan batuk efektif. Yang kelima, mengajarkan keluarga dan pasien untuk bersin dengan benar. Yang keenam yaitu anjurkan pasien mengenal teknik mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian yang ketujuh, mengkaji kecepatan irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas. Untuk yang kedelapan, anjurkan untuk beristirahat dengan benar, yaitu menganjurkan pasien untuk beristirahat untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang kesembilan, memberikan pengertian tentang pentingnya ventilasi dalam masa penyembuhan. Kemudian ada evaluasi keperawatan, yaitu
Evaluasi keperawatan yang dilakukan selama 3 kali 24 jam dari tanggal 28 sampai 30 Januari 2021 dengan asesmen ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mukus berlebih belum teratasi. Kemudian di bab 5 penutup, yaitu yang pertama kesimpulan. Kesimpulannya terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Untuk sarannya, yang pertama yaitu bagi penulis, dan yang kedua bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.